Selamat pagi semuanya. Sebelum sambil menunggu yang tersisa ya, sudah 40-an lebih. Ini mungkin yang lain masih nyusul. Hari ini kita pertemuan yang materi terakhir ya. Untuk minggu depan kita alokasikan waktu untuk UAS ya. Jadi pertemuan ini saya ingin menyampaikan materi terakhir. Nanti kalian siapkan minggu depan untuk UAS-nya. Nanti kalau memang kalian butuh untuk review ya, nanti tetap saya buka beberapa menit untuk review. Tapi kalau misalkan kalian merasa nggak perlu untuk review, langsung kerjakan, ya silakan aja dikerjakan minggu depan. Ya. Oke, suara saya terdengar ya di sana ya? Oke, jadi sekarang saya akan mulai membahas tentang materi terakhir yang sudah saya upload di web mengenai teori antrian. Jadi di sini sebenarnya teori antrian yang saya jelaskan di sini sangat aplikatif. Harapan saya nggak tahu dari kalian ada beberapa mungkin yang sudah pernah mengambil proses stokastik. Karena yang saya bahas di sini sebenarnya tinggal pemakaiannya. Kalau teorinya semua sudah dibahas di proses stokastik. Jadi apa yang kamu pelajari di proses stokastik itu lebih ke arah teori, sedangkan yang di sini penggunaannya sehubungan dengan biaya-biaya. Jadi kalau yang di proses stokastik bagaimana menurunkan, bagaimana peluang-peluangnya. Kalau di sini hasil yang sudah jadi kita pakai hubungannya dengan optimasi biaya. Ya. Jadi kalau kamu bisa sudah baca, harapan saya sudah baca. Jadi di sini sekilas itu sudah kamu baca. Contoh saya di sini masalah yang mau dieksplor adalah contoh ini yang kelihatan gitu, fasilitas drive-in. Tapi sebenarnya bisa kamu ekspor di fasilitas lain seperti ATM, kasir atau apa gitu kan. Jadi enggak hanya ini. Ini contoh saya di fasilitas drive-in seperti di McD dulu kan, sekarang lagi musim. Kalau datang bawa mobil kita nggak perlu turun ya, dilayani. Jadi di sini asumsinya ada banyaknya mobil yang datang per jam. Di sini asumsinya 10 mobil per jam. Kemudian setiap pelanggan butuh waktu berapa menit untuk dilayani. Nah, itu juga suatu besaran yang jadi ukuran. Kemudian waktu kedatangan. Waktu kedatangan di sini menyebar secara apa? Dan waktu pelayanan menyebar secara apa? Ini semua sebenarnya sudah ada di proses stokastik. Tapi bagi yang belum pernah mengambil, akan saya sampaikan bahwa rata-rata 10 mobil per jam ini kan hanya rata-rata. Ya, hanya rata-rata. Tidak selalu setiap jam kedatangan 10 mobil. 4 menit ini juga rata-rata waktu layanan. Tidak semua pelanggan membutuhkan waktu 4 menit dalam menerima layanan atau membutuhkan layanan. Berarti di sini apa? Waktu kedatangan serta waktu layanan ini dua-duanya mempunyai sifat sebaran, mempunyai sifat random, ya berupa variabel acak yang menyebar secara distribusi tertentu. Khusus di kasus antrian, teori yang sudah well established, yang sudah benar-benar sudah bagus, yang sudah mudah dipahami adalah penyebar secara eksponensial. Jadi yang dipakai di proses stokastik yang paling awal paling dasar untuk dipelajari adalah dua waktu ini menyebar secara eksponensial. Di waktu antar kedatangan dan waktu layanan menyebar secara eksponensial. Apakah tidak ada waktu yang lain? Ada, tapi waktu-waktu yang lain itu biasanya secara analisis jauh lebih kompleks. Jadi yang paling simpel adalah yang ini. Ya. Kemudian biasanya dalam aspek performance itu ada beberapa ukuran di sini. Jadi kalau fasilitas drive ini kan kamu pasti kalau sebagai orang yang punya fasilitas, kamu harus ngatur. Ya, kasirnya ini lebih sering nganggur, nih, atau sangat repot sampai nggak sempat istirahat. Ya. Terus yang kedua, dari aspek pelanggan, kalau kamu masuk ke sistem antrian sudah terlalu banyak yang ngantri. Ini pasti membuat kita malas kan ya, kalau sebagai pelanggan malas untuk masuk.
atau nggak jadi beli deh karena antriannya terlalu panjang. Itu juga performance. Nah, satu lagi, kalau misalkan kamu sebagai pihak yang membeli, kamu pasti mikir kan, ini saya harus nunggu berapa lama sampai selesai dilayani. Ya, kalau dilayani cuma butuh singkat, tapi nunggunya lama kan juga nggak seneng kan gitu. Biasanya pelanggan itu sangat menghargai hal-hal seperti itu ya. Dia inginnya begitu datang, nunggu sebentar, langsung dilayani. Bahkan kalau sangat menyenangkan ya, kalau datang langsung dilayani, maunya begitu. Tapi kan nggak mungkin, mesti ada seperberapa waktu yang memang dihabiskan untuk menunggu. Cuman nih kalau terlalu lama, pasti pelanggan akan merasa rugi, ya merasa nggak nyaman. Kemudian yang ini nanti aspeknya berhubungan dengan space. Jadi kalau misalkan harus menunggu ya, atau harus dilayani berapa per jam ini, ya ada berapa pelanggan yang harus dilayani per jam, dia harus memikirkan ini dan ini sih, nomor 3 sama nomor 4 ini semua sih mulai 2, 3, 4 ini nanti juga selain waktu juga berhubungan dengan space, tempat. Ya, kalau ngantri terlalu banyak, nggak ada tempatnya, gimana? Gitu. Kalau ini nomor 4 dan nomor 1 hubungannya dengan pekerja yang harus melayani. Berapa orang yang harus melayani. Yang nomor 2 berhubungan dengan tempat. Yang nomor 3 berhubungan dengan kerugian waktu. Ya, jadi semua bisa kamu attach biaya. Yang nomor 1 dan nomor 4 mungkin kamu harus memikirkan biaya membayar karyawan. Ya, supaya tidak terlalu repot dalam melayani, atau kalau misalkan yang bekerja terlalu banyak, ternyata yang dilayani nggak banyak, kan rugi di situ. Dan nomor 2, kamu harus attach biaya untuk membuat ruang tunggu yang layak. Nomor 2. Nomor 3, kamu harus memberikan kompensasi ya, sampai ada pelanggan yang terlalu lama dilayani. Ya, ada kan suka ada janji kalau kita selesai dalam 5 menit atau 2 menit. Nah, kalau enggak nanti bisa dapat bonus apa gitu kan. Suka ada itu. Jadi pihak manajemen di situ sudah memberikan insentif bahwa harus diselesaikan tepat waktu, kalau enggak dari aspek pelanggan dapat ekstra, dari aspek perusahaan pasti rugi kan jadinya. Ya, itu semua ada biayanya. Yang kedua ini contoh yang lain. Ya, jadi kalau tadi nggak kelihatan ya unsur biaya, tapi tetap biaya-biaya itu bisa kamu terapkan pada poin-poin 1, 2, 3, 4 yang berhubungan dengan performance system. Kalau ini contoh saya ada fasilitas yang sebenarnya bukan fasilitas layanan ya, tapi di sini ada montir atau bengkel, tapi bengkelnya itu punya beberapa montir yang setiap saat membutuhkan mencari komponen yang dicari di gudang. Yang jadi fasilitas layan di sini adalah gudangnya, bukan bengkelnya. Yang menjadi fasilitas layanan di sini adalah gudangnya, dan di dalam gudang itu ada asisten yang membantu mencari. Ya, kalau hanya satu asisten itu butuh waktu 5 menit untuk mencari satu komponen, dan dia digaji 6 jam. Ini langsung secara eksplisit saya sebutkan biaya di situ. Nah, yang kedua ini, yang 10 montir per jam, ini dianggap sebagai kebutuhan akan layanan. Jadi yang melayani ada di gudang, sedangkan kebutuhan akan layanan adalah montir yang setiap saat akan datang ke gudang itu tadi untuk mencari komponen. Ya. Jadi kalau tadi saya cerita ada waktu antar kedatangan, ada waktu layanan, ini dua-duanya ada di sini. Yang saya sebut 10 montir per jam di sini nanti identifikasinya dengan antar kedatangan pekerjaan. Ya, arrival bahasa di teori antrian ini arrival, kedatangan pekerjaan. Sedangkan yang di sistem layanan di sini gudang ceritanya, sistem layanannya ada 5 menit. Ini nanti sebagai service time. Ya, berapa lama dilayani. Dua-duanya, seperti tadi di cerita saya di depan, fasilitas drive-in, itu merupakan input dari sistem yang akan berdistribusi tertentu. Nanti jika diasumsikan distribusi eksponensial, teorinya sudah ada yang akan saya jelaskan nanti. Ya. Terus, berhubungan dengan biaya. Tadi untuk pelayanan yang butuh waktu 5 menit per komponen, biayanya $6 per jam.
Nah, sekarang ada komparasi, ya. Ini loh, montir itu tadi kalau harus ke gudang, ya, berarti dia kehilangan waktu. Nah, padahal waktunya dihargai $10 per jam. Jadi kalau misalkan satuannya menit ya tinggal proporsional aja ya, per menit berapa. Jadi kalau dia terlalu lama ada di gudang, maka semakin banyak kerugian perusahaan. Konsepnya di situ. Kalau tadi contoh drive-in kan saya tidak memberikan biaya ya, tidak secara eksplisit menyebutkan biaya. Itu biasanya biaya itu ditanggung oleh pelanggan ya. Ya misalnya kalau saya nggak harus ngantri di sana, saya bisa kerja dapat bayaran sekian sekian rupiah per jam. Gitu. Kalau saya harus antri kan saya nggak bisa kerja. Nah di situ sebetulnya kerugiannya ada di situ kadang nggak kelihatan. Nah jadi di sini sudah dibuat secara eksplisit bahwa kalau dia harus berlama-lama di gudang per jamnya itu rugi $10 ya. Berarti ada biaya lagi di situ. Kalau tadi biaya layanan, kalau yang ini biaya kerugian karena harus nunggu. Nah, sehingga dipikirkan gimana sih caranya supaya waktu layanannya cepat. Jadi kalau dia nyari montir ini nyari ke gudang tidak perlu lama. Nah, di sini dipikirkan pihak manajemen tidak hanya membayar satu asisten, tapi juga membayar pembantunya. Jadi asisten kan sudah pembantu sebenarnya, tapi masih dibantu lagi ya. Ada tambahan pembantu asisten, gajinya lebih rendah dari asisten yang utama tadi. Tapi harapannya ya waktu pencariannya jadi lebih singkat. Kalau dia sendirian nyarinya 5 menit per komponen. Kalau dibantu ada pembantunya akan waktunya jadi lebih singkat jadi 4 menit per komponen. Harapannya apa? Supaya ini loh ruginya ini nggak banyak-banyak ya. Tapi ada kompensasinya. Di situ tadi kalau yang sendirian tadi bayarannya $6 per jam. Kalau dengan ini kan berarti ya mesti ada tambahan toh. Nah, ada tambahan. Apakah tambahannya ini nanti worth it atau bahasa orang Jawanya nyucuk gitu ya? Apakah setimpal dengan kerugian yang bisa kita reduksi? Itu yang nanti akan saya tunjukkan ke kalian. Ya, jadi masalah tersebut semuanya ada solusinya dengan konsep teori antrian atau sistem antrian. Ya, jadi dari cerita saya ada beberapa komponen di dalam sistem antrian. Yang pertama input. Input ini tadi sudah sempat saya bilang service time, arrival time, ya itu input. Sebaran peluang pola kedatangan, ya sama pelanggan sepanjang waktu. Service distribution ini adalah pelayanannya tadi, sama nanti disiplin antrian. Disiplin antrian nanti mencakup berapa banyaknya server dan bagaimana cara kita melayani. Yang paling ideal itu ya urutan pelayanan ini yang datang duluan yang dilayani dulu, itu yang paling biasa. Tapi kan ada juga yang kadang-kadang yang lebih banyak pekerjaannya dikerjakan dulu. Ya, atau apa istilahnya, bulk service gitu. Jadi pekerjaan yang banyak daripada tertunda dikerjakan dulu, yang sedikit-sedikit terakhir. Tapi yang paling sering urutan pelayanan itu ya bahasa ininya istilah teori antriannya first come, first serve. Yang datang pertama, yang dilayani terlebih dahulu, itu disiplin antrian. Sedangkan jumlah server atau banyaknya server itu seperti kalian bayangkan kalau di kasir ya, kalau di misalkan swalayan ya, kasir itu servernya itu kasir. Kasirnya ada 1, 2, 3 mungkin ya, itu adalah banyaknya server. Kalau kamu misalkan contoh lain di ATM, mesin ATM ya, di bank tertentu itu bisa jadi di satu booth itu ada beberapa mesin. Nah, itu adalah servernya. Ya, jadi yang contoh saya tadi semuanya sebenarnya servernya cuma satu. Tapi nanti di teori antrian itu banyak sekali macam-macam model ya. Bisa jadi ya membuat analisisnya jauh lebih kompleks. Jadi nanti ini beberapa contoh situasinya. Nanti yang harus kamu evaluasi dalam sistem antrian sebenarnya tadi sudah saya sebutkan pelayanan perencanaan kapasitas dan ruang tunggu. Nanti hubungannya dengan kepuasan pelanggan. Terus pemanfaatan server, ini hubungannya dengan gaji yang harus kita bayarkan atau biaya yang harus kita bayarkan untuk server ya. Atau kalau server ini isinya kasir atau
teller atau apa ya itu kan gaji dia. Kalau misalkan itu mesin kan tetap harus ada biaya operasional. Ya. Kemudian banyaknya pelanggan yang terlayani serta lama waktu antrian, ini semua harus dihitung. Ya, dari cerita saya, contoh drive-in, contoh mesin itu tadi, ini semua bisa diukur dan di-attach biaya. Ya. Terus ini notasi yang sudah belajar proses stokastik, sudah pernah kenal ini. Jadi kalau A itu adalah notasi yang menunjukkan waktu kedatangan, B notasi yang menunjukkan sebaran waktu layanan, C menunjukkan banyaknya server. Ya, di contoh saya tadi sebetulnya masuk kategori yang ini. M itu berasal dari istilah Markovian. Markovian itu mengasumsikan sebarannya eksponensial. Ya. Jadi Markovian ini nama orang, ya, Markov nama orang. Dia menggunakan distribusi eksponensial sebagai asumsinya. Jadi kalau saya punya notasi MM itu berarti sebaran waktu kedatangan eksponensial, sebaran waktu layanan juga eksponensial, ya. Terus kalau servernya 1 seperti ini. Ya, jadi M1 kedatangan eksponensial, layanan eksponensial, servernya cuma 1. Tapi kalau saya sebutkan seperti ini misalkan, berarti yang eksponensial itu atau proses puasa ya. Ini puasang sama eksponensial ini saling ini ya, saling berhubungan. Kalau puasang itu dari aspek banyaknya pelanggan atau banyaknya pekerjaan. Kalau eksponensial itu dari aspek waktu. Jadi saya nggak di teori peluang ada, di proses stokastik ada. Jadi kalau orang bilang puasang dan eksponensial itu sebenarnya dua itu saling terkait. Hubungannya dengan antrian loh ya, ada hubungannya dengan apa antrian. Kalau puasang itu mengukur banyaknya pekerjaan per waktu, sedangkan eksponensial mengukur lama waktu antar pekerjaan. Kalau banyaknya pekerjaan berdistribusi puasang, maka waktu antar pekerjaannya pasti berdistribusi eksponensial. Itu di proses stokastik ada kalau kamu sudah pernah mengambil. Kalau tidak pernah mengambil, ini informasi dari saya, kamu ingat ini. Di teori antrian, puasang dan eksponensial itu dua hal yang setara. Cuman dia mendefinisikan dua hal yang sedikit beda, cuman satu proses itu sama. Ya, orang mau bilang puasa dari banyaknya, waktu eksponensial. Ya. Kalau yang begini, nah ini yang susah, yang saya jelaskan ya, yang teorinya sudah mudah dipahami itu yang menggunakan M. Jadi menggunakan notasi M. M ini teorinya sudah sangat mudah dipahami. Jadi yang ini dan ini, ya. Yang sulit adalah cerita yang MG ini. Jadi G di sini menunjukkan waktu layanan, yang posisi kedua kan waktu layanan. Mempunyai distribusi yang sembarang, bukan eksponensial. Itu yang sulit. Ya, kalau yang saya jelaskan ini nanti yang MM1. Sedangkan yang lain-lainnya ya nanti kalian cek kalau memang arahnya mau penelitian ke arah sana, bisa kamu cek di buku-buku proses stokastik. Ada itu. Nah, jadi sembarang itu bisa macam-macam ya, mau yang macam-macam yang apa namanya terserah. Dan harus ada ujinya. Jadi bagaimana kalian punya data waktu antar kedatangan, data waktu layanan, yang ini nanti kalau pada prakteknya, kamu itu punya data. Datanya di sini data antar kedatangan. Terus data waktu layanan. Kamu amati, misalkan kamu ngamatinya ke mesin ATM, kamu amati ke kasir, itu kamu catat setiap pelanggan itu berapa waktunya untuk layanan. Misalkan dari pelanggan 1, pelanggan kedua berapa lama, pelanggan kedua, pelanggan ketiga berapa lama. Kamu catat. Nah, nanti waktu-waktu itu kamu gunakan untuk melakukan pengujian. Apakah benar ini distribusinya puasang? Apakah benar distribusinya eksponensial gitu?
menggunakan uji goodness test of fit. Jadi prakteknya begitu. Yang saya jelaskan di sini kan cuma teori. Tapi pada prakteknya ya itu tadi kamu harus mengamati ya di dalam sistem tadi berapa banyaknya pelanggan yang datang per jam, berapa lama waktu antar kedatangan, berapa lama waktu layanan, itu sebetulnya datanya. Cuman di sini saya hanya memberikan secara teori. Ya, nanti kalau ada yang tertarik di simulasi itu juga saya bahas lagi tentang ini. Jadi metode simulasi nanti bisa dijadikan pendalaman bagaimana cerita teori antrian itu. Jadi rangkaiannya yang teorinya di proses stokastik, hubungan dengan biaya di riset operasi. Itu yang lebih luas lagi dengan simulasi. Ya. Nah, sekarang untuk menganalisis yang tadi, besaran-besaran yang saya tunjukkan tadi, mulai dari banyaknya orang yang menunggu, berapa lama dia menunggu, berapa lama yang mengantri, atau ya berapa lama ngantrinya, berapa banyak yang mengantri. Itu semua bisa dihitung dengan konsep-konsep rumusan yang mau saya jelaskan di sini. Jadi nanti rumusnya ada L sama dengan lambda kali W, di mana L itu banyaknya pelanggan di dalam sistem secara rata-rata, lambda itu rate-nya, laju kedatangan pelanggan dalam sistem. Ya, laju kedatangan itu nanti ukurannya dari cerita saya tadi dulu. Antar pelanggan itu ada berapa lama. Ya, atau antar pekerjaan itu butuh waktu berapa lama. Atau dalam 1 jam ada berapa orang yang datang. Ini laju. Kalau dalam 1 jam ada 2 orang, ya itu lajunya. Berarti 2 orang per jam. 1 menit ada 5 orang per menit, itu lajunya. Kan nggak harus orang ya, ini kebetulan saya contohnya selalu orang. Tapi bisa jadi pekerjaan gitu aja secara umum kan tidak harus melayani benar-benar orang. Pekerjaan. Kemudian W adalah rata-rata lama waktu yang dihabiskan pelanggan di dalam sistem. Nah, 3 itu hubungannya seperti ini. L sama dengan lambda kali W. Ya. Asalnya dari orang ini. Ini nama orang ya. Rumus kecil tapi itu kecilnya sebenarnya nama orang, Little. Jadi si Pak Little inilah yang mendefinisikan rumusan ini. Ya. Nah nanti hubungan selanjutnya, tadi kan saya ngomong, kalau ini seluruhan ya, ini umum. Sistem secara umum. Padahal dari cerita saya tadi, itu bisa di breakdown. Ya. Kalau di dalam sistem, secara keseluruhan, itu sebenarnya ada 2. Kalau di sini server, di sini ngantri, ya, misalkan ada 10 orang di dalam sistem. Dalam sistem itu ada 10 orang, 10 orang. Pasti yang 1 di server sedang dilayani, yang 9 sedang mengantri. Ya. Jadi yang dinamakan banyaknya orang di dalam sistem yang L ini tadi, sebenarnya bisa dipecah menjadi yang sedang dilayani dan yang sedang mengantri. Ya, makanya di sini saya tuliskan. Saya harus bisa mendefinisikan L0 kalau gitu. L0 di sini adalah posisi yang mengantri ini. Ya. Sedangkan waktu kan juga gitu. Kalau saya bilang saya pergi ke McDonald menghabiskan waktu 5 menit. 5 menit ini sebenarnya terbagi jadi 2. Ya, waktu saya dilayani, misalkan dilayani 2 menit, ini di meja layan butuh waktu 2 menit, berarti saya antrinya kan 3 menit di situ. Saya masih harus antri 3 menit, baru dilayani 2 menit. Secara total saya butuh waktu 5 menit. Ya. Di situ bisa kita breakdown W ini tadi menjadi 2. Besaran W yang antri, ya W ini, ya betul, W0 adalah lama waktu mengantri, sedangkan yang ini waktu dilayani. Jadi L juga gitu kan tadi, L sendiri di dalam sistem semua, padahal di dalam sistem tadi itu ada 2 bagian, orang yang ngantri dan orang yang ada di dalam server. Yang ngantri ini sendiri rumus ngitungnya L0 sama dengan lambda kali W. Kalau tadi kan L sama dengan lambda kali W. Ya. Kalau sekarang W0, karena W0 di sini mencerminkan hanya waktu ngantri. Ya. Jadi nanti hitungannya, ya selain menghitung ini, kalian juga harus menghitung L0,
harus menghitung W0. Ya, berapa lama harus ngantri, berapa orang yang ada di antri. Nah, ini ya nanti itu besarannya. Ini saya skip aja, sistem MM1, teorinya ini ada di proses stokastik. Yang saya ingin tunjukkan ke kalian, ini saja. Jadi, di dalam proses itu tadi ceritanya MM1 itu, kalau di teori proses stokastik itu namanya birth and death process. Proses kelahiran dan proses kematian. Kelahiran itu menunjukkan kedatangan pekerjaan, kematian itu menunjukkan selesainya pekerjaan. Yang jadi fokus di teori antrian bukan pergerakan secara dinamik yang masih ada unsur T-nya ini. Ya, kalau kamu belajar proses stokastik ini T-nya harus dilihat. Jadi setiap waktu itu beda-beda. Setiap waktu cerita peluangnya lain-lain. Saya nggak fokus ke sana, saya lebih fokus ke yang stasioner atau equilibrium. Jadi di situ diasumsikan peluangnya langsung nggak usah dilihat pergerakan dari waktu ke waktu, langsung dalam kondisi equilibrium. Ya, saya rasa kalau yang sudah pernah ambil proses stokastik ini kalian lebih bisa membayangkan apa maksud saya. Kalau satu proses stokastik itu peluang dari waktu ke waktu beda. Antrian ini sebenarnya proses stokastik. Tapi di riset operasi ini disimplify, dipermudah. Kita nggak perlu lihat pergerakannya dari satu waktu ke waktu, yang langsung dilihat adalah hasil ketika sudah equilibrium, sudah stabil. Bahasanya steady state kalau di teori proses stokastik. Jadi steady state probability, peluang dalam keadaan yang sudah stabil. Nah, bunyinya P. Nah, kalau tadi kan peluang X, sekarang bunyinya P. Nah, Pi ini nanti yang kita pakai untuk membentuk L, ya. Jadi di sini ada Pi K. K itu tadi bilangnya banyaknya K pelanggan di dalam sistem. Jadi peluang terdapat K pelanggan di dalam sistem saya notasikan dengan Pi K. Rumusnya ini, di mana lambda itu laju kedatangan pelanggan, mu itu laju penyelesaian pelanggan. Ya. Jadi lambda hubungannya dengan laju kedatangan, mu hubungannya dengan servis. Ya, hubungannya dengan servis. Rumusnya ini nanti ketika diturunkan hasilnya seperti ini. Ya, ini kamu otak-atik rumusnya, walaupun saya nggak mengharapkan kamu terlalu detail karena ini sudah hasil akhirnya aja nanti yang dipakai. Rumus ini adalah rumusan distribusi geometri. Jadi distribusi geometri kalau kamu masih ingat adalah mendapatkan sukses pertama kali. Ya, jadi distribusi geometri itu menceritakan berapa banyak pekerjaan yang kalian atau berapa banyak percobaan yang kamu lakukan sampai sukses yang pertama. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Nih, ya. Jadi ini seolah-olah suksesnya yang di belakang, ini trialnya berkali-kali, n kali. Ya, kalau sukses kan bunyinya P peluangnya. Gagal peluangnya 1 min P. Nah, kalau ini dibalik, yang ini suksesnya, gagalnya yang ini. Jadi seolah-olah kamu, kalau distribusi geometri bunyinya 1 min P, ya, pangkat N min 1, yang terakhir P pangkat 1. Itu menunjukkan peluang kamu melakukan percobaan sebanyak N sampai sukses yang pertama. Kalau kita lihat padanannya dengan yang di atas, mirip. Cuman yang di atas di sini ini 1 min P-nya bunyinya lambda per mu. Yang ini bunyinya P ini bentuknya agak kompleks, balik soalnya. Terus pangkat di sini pangkatnya N, di sini pangkatnya N-1, tapi tetap dia berdistribusi geometri. Sehingga saya meminjam sifat distribusi geometri dalam menentukan nilai harapan, di mana nilai harapannya itu digunakan untuk mendefinisikan L, ya. Jadi di sini P suksesnya itu bentuknya yang belakang, peluang yang ini. Nah, ya. Jadi dalam distribusi geometri tadi yang seperti saya ceritakan, ini 1 min P pangkat, di belakangnya P pangkat 1. Nah, P-nya ini yang kita pakai dalam geometri. Ini nanti kita pakai untuk mencari N. Karena secara nilai harapan, kamu kan tahu ya, nilai harapan itu perkalian dari ya X kali PX.
untuk seluruh kemungkinan X. Di sini X-nya saya ganti menjadi N. PX saya ganti menjadi PN. Ya. Jadi kalau saya bilang N kali PN itu ya sebenarnya seperti X kali PX di kasus nilai harapan yang sudah pernah kalian pelajari. Yang dijumlah sehingga menjadi nilai harapan, di sini bunyinya L. Kalau kemarin-kemarin kamu bunyinya EX. Nah, di sini saya bunyikan sebagai L. Ya. Dan saya meminjam sifat distribusi geometri. Distribusi geometri itu nilai harapannya apa? Itu yang langsung saya pakai. Jadi enggak menggunakan, dengan sedikit modifikasi ya, karena ada perbedaan definisi N dan N-1. Kalau tadi kan yang pangkatnya di sini N-1. Di punya saya ini pangkatnya N. Ya, jadi nilai harapannya, nanti kamu baca, jadinya ini. Distribusi geometri, nilai harapannya itu lambda per mu min lambda ketika peluang sukses ini. Kalau peluang suksesnya lain, ya lain lagi ceritanya. Ini peluang sukses, begitu nilai harapannya jadi lambda per mu min lambda. Itulah yang saya pakai untuk mendefinisikan L. L tadi apa? Banyaknya pekerjaan atau orang di dalam sistem yang dihitung sebagai konsep nilai harapan. N, kemungkinan orang di dalam sistem. P, peluang terdapat N orang di dalam sistem. Karena bentuknya mirip distribusi geometri, saya meminjam definisi dari nilai harapan distribusi geometri. Gitu ya. Jadi nilai harapan distribusi geometri hasilnya ini ketika P-nya sudah terdefinisi seperti ini. Jadi hasil lambda per mu min lambda itu penurunan sifat nilai harapan dari banyaknya orang di dalam banyaknya pekerjaan di dalam sistem meminjam definisinya distribusi geometri. Kalau sudah dapat L, kamu melanjutkan. Ya, jadi nanti ada ukuran-ukuran traffic intensity. Jadi saya sudah bilang, kalau lambda itu laju kedatangan pekerjaan, mu laju layanan. Jadi kalau kamu baca kasus di teori antrian, definisikan dulu apa lambda, apa mu. Itu yang paling penting. Di sini lambda per mu kita sebut sebagai traffic intensity. Itu laju. Intensitas keluar masuknya pekerjaan. Yang nilainya nanti harus kurang dari 1. Ya, kalau nilainya lebih dari 1, sistem akan bahasa saya ekspor di sini. Masuk akal kan? Kalau terlalu banyak yang datang daripada yang selesai, ya antriannya panjang sekali, nggak selesai. Dalam 1 hari nggak akan selesai. Jadi harapannya laju kamu melayani harus lebih besar daripada laju pekerjaan yang datang. Harus lebih cepat melayaninya daripada kecepatan pekerjaan. Oke. Nah, kalau sudah L tadi, kan sudah kamu hitung ya, rumusnya apa. Padahal L itu tadi secara little formula terdiri dari perkalian lambda dan W. Dari situ berarti saya bisa menurunkan W. Kalau L sudah terdefinisi sebagai ini, ya ketika saya kalikan dengan 1/4 lambda, maka saya memperoleh definisi W-nya. Nggak perlu dihafalkan ya, nggak perlu dihafalkan. Cukup kamu hafal L itu tadi apa, hubungan ke belakangnya bisa kamu turunkan. Terus W itu tadi komponennya ada 2, W0 plus rata-rata waktu layanan. Nah, waktu layanan ini karena servis tadi lajunya mu, maka rata-rata 1/4 mu. Itu di konsep eksponensial ada. Eksponensial itu nilai harapannya 1/4 lambda kan? Ya, di sini 1/4 mu. Ini sebenarnya meminjam konsep distribusi eksponensial. Jadi kalau kamu nggak memahami teori peluang di sini memang nggak kebayang ceritanya seperti apa. Semua nyambung. Nah, W0 kalau mau dicari, W-nya kan sudah dihitung. W0 dihitung dari W min 1/4 mu dari hubungan ini tadi. Nggak usah hafalkan sampai terakhir, cukup dihafalkan hubungannya. Ya. Dan satu lagi L0. L0 tadi hitungannya lambda kali W0. Ya sudah, W0-nya tadi yang barusan kamu definisikan terakhir, ini, ya, sehingga hasilnya diperoleh. Sekali lagi, hafalkan hanya sampai umumnya saja dulu. Nanti terakhirnya kan kalau sudah ada angkanya lebih mudah. Yang penting kamu bisa mendefinisikan lambda dan bisa mendefinisikan mu. Ini seperti contoh ini, yang tadi ya, drive ini. 10 mobil per jam, ini laju kedatangan mobil. Lambda, kedatangan pekerjaan. Kita definisikan itu sebagai lambda. Tapi kalau saya
dapatkan informasi mengenai rata-rata waktu layanan 4 menit, ini sebetulnya bukan laju layanan. Kalau laju layanan ya harus dalam pernyataan berapa mobil yang dilayani per jam. Sehingga logikanya kalau dalam 1 menit itu keliru. Di dalam 1 mobil 4 menit, 1 mobil itu dilayani 4 menit. Berarti dalam 1 jam ada berapa mobil yang dilayani? Kan tinggal kamu kalikan. Ya, berapa? Kalau 1 jam 60 menit kan? Ya, berarti 4 menit, 4 menit, 4 menit sampai 15 ya. Jadi di sini makanya saya definisikan MIU itu 15 mobil per jam. Jadi angka 4 menit itu bukan laju layanannya, tapi waktu yang dibutuhkan untuk melayani 1 mobil. Yang penting kamu bisa mendefinisikan dari banyaknya lama waktu layanan tadi berapa laju layanannya. Ya, jadi informasinya itu kadang langsung laju, kadang waktu. Itu yang harus hati-hati. Jadi lambda dan mu dua-duanya laju. Berapa pekerjaan per jam. Itu ya. Jadi kalau informasinya lama waktu, rubah dulu ke dalam berapa pekerjaan per jam. Baru di sini setelah diasumsikan kedatangan dan layanan ini distribusi eksponensial, maka saya bisa membuat bentuk MM1 sebagai dasarnya. Lambdanya 10, mu-nya 15. Jadi MM1 tadi teorinya yang tadi. Yang L sama dengan lambda kali mu. Yang hitungan W0 berapa. Hitungan L0 seperti apa. Itu semua dasarnya adalah saya mengasumsikan model MM1. Dengan lambda 10, mu 15. Gitu ya. Nah, ketika itu sudah kamu definisikan, pertanyaan ini bisa dijawab. Yang pertama, berapa peluang bahwa fasilitas tersebut menganggur atau idle, kosong? Nah, itu jawabannya ini. Peluang 0 pelanggan. PN atau PK tadi kan peluang terdapat N pelanggan, K pelanggan, K pekerjaan. Jadi kalau ditanyakan menganggur berarti kan K-nya 0. Tidak ada orang, tidak ada pekerjaan. Nah, definisinya kalau kamu baca di depan, ya itu P0, bunyinya 1 min lambda per min. Jadi kalau lambdanya sudah kamu atur tadi hitung 10, min-nya hitung 15, hasilnya sepertiga. Berarti di situ, kalau misalkan dalam 1 jam kamu amati, sepertiganya dia itu nganggur. Sepertiga dari 1 jam itu berapa menit ya? 20 menit itu nganggur. Dalam 1 jam sekitar 20 menitan dia nggak melayani. Sepertiga. Tinggal balikkan aja, sepertiga ini sudah dianggap lama apa enggak gitu ya. Terus rata-rata yang mengantri untuk dilayani ini L0. L0 jadi rumusnya apa? Ya, kalau kamu nggak hafal ya diturunkan satu persatu. Tapi kalau misalkan hafal langsung aja dipakai ini rumusannya. Masukkan semua besaran yang tadi saya definisikan lambda 10 mu 15. Jangan lupa dibuat pembulatan, ceritanya bisa, karena ini cerita rata-rata ya, kamu bisa sebutkan antara 1 sampai 2. Itu silakan. Ya. Terus W tadi, kalau L-nya lambda per mu, berarti W harus kamu hitung dari L per lambda. L-nya berapa dibagi lambda, hasilnya ini. Ini rata-rata menunggu sampai selesai dilayani. Tidak hanya nunggu saja. Kalau nunggu saja kan W0. Ya, ini nunggu plus layanan. Nah, di sini ceritanya W sudah dihitung. Nih, yang ini ada sambungannya dengan idle tadi. Jadi karena menunggu kosongnya sepertiga, maka di situ dia melayani 2/3 ya. Jadi 2/3 secara rata-rata melayani 10 mobil per jam. Oke. Yang ini sudah ada hubungannya dengan biaya. Ya, tadi ceritanya sudah kan, saya ceritakan kalau hanya 1 asisten gudang yang montir tadi loh, bengkel itu tadi loh, maka keluar biaya 6 jam, 6 dolar per jam. Tapi waktunya 5 menit. Yang penting sekarang saya tanyakan, ini dan ini yang saya lingkari, yang ini lambda sudah jelas, 10 per jam. Yang 5 ini belum mu ya, 5 menit per komponen atau 5 menit per pekerjaan itu belum laju, masih lama waktunya. Jadi ceritanya kalau laju itu berapa pekerjaan per jam. Kalau satu pekerjaan butuh 5 menit,
berarti dalam 1 jam 20 ya. 60 bagi 5, 12. Ya. Jadi MIU-nya 12. 12 pekerjaan per jam. Kalau hanya pakai satu asisten. Nah, kita compare nanti. Ya. Kita compare nanti sekarang kalau harus menggunakan tanpa, ini saya tunjukkan dulu, tanpa pembantu asisten gudang, biaya pelayanannya hanya $6 per jam. Terus biaya keterlambatannya, kelambatan itu tadi lama waktu kamu mengerjakan itu. Di rata-rata biaya keterlambatan per montir besarnya 10 nih tadi. Sama berapa rata-rata montir per jam yang masuk ke gudang. Yang ini L, definisi L dari sistem antrian kita. Kan tadi apa bunyinya L? Banyaknya pekerjaan yang ada di sistem. Kalau di sini sistemnya gudang, berapa banyaknya montir yang ada di gudang. Makanya saya pakai L di sini. L rumusnya tadi kan sudah ada. Rumusnya kita pakai yang lambda per lambda mu ya, jangan lupa. Bukan yang lambda kali W, karena itu belum ada semua, W-nya nggak ada kan, W-nya nggak ada. Pakai yang definisi asli dari nilai harapan. Nah, di sini hitungan biayanya 10, L-nya saya masukkan rumus lambdanya 10, mu-nya 12. Ya, maka hasilnya $50. Hasil perkalian dari 10 kali, ini berapa ya? 10 per 2, ya betul, 10 kali 5. Ini tanpa pembantu asisten gudang. Kalau dengan pembantu, nah, bedanya di sini. Ini yang tanpa ya. Tanpa berarti yang tadi biaya layan 60, biaya keterlambatan 50, totalnya 50. Oke. Yang dengan pembantu, nambahnya di sini. Ya. Tadi kan cuma 6. Sekarang jadi 10. Tapi merubah mu. Kalau mu yang tadi 12. Sekarang mu-nya jadi 15. Kenapa? Karena di sini ceritanya 4 menit per pekerjaan. Ya, kalau tadi cuma lebih lama, 5 menit per pekerjaan. Ini berhubung ada yang bantu, jadi per pekerjaan jadi lebih singkat nyarinya. Nah, hanya 4 menit. Hitungannya sama seperti cerita tadi. Kalau 4 menit berarti kamu butuh waktu, dalam 1 jam melayani 15. Dari mana? 60 menit dibagi 4, kan gitu ya. Nah, hasilnya, akhirnya nanti ini akan mempersingkat L atau mempersedikit ya, membuat L-nya jauh lebih sedikit. Nah, yang di sini, yang rumus yang kedua, biaya keterlambatannya 10 tetap, tapi yang di sini L-nya jauh lebih singkat, lebih sedikit. Ya, L-nya jauh lebih sedikit karena hitungan mu-nya beda. Jadi kalau lambdanya tetap 10, tapi mu-nya kan jadi 15 di sini. Yang tadi hasil perkaliannya di sini 5. Kalau yang tadi, kalau sini seperti apa? Ya inputkan aja. 10, 15 min 5, 10. 1 ya jadi 10 per berapa? 15 min 5, ini saya nggak keliru ya. Ini bukan 5, ini harusnya 10. Dah, nah, ini benar ya. Ini 10 dibagi 5, jawabannya 2, 2 kali 10, 20. Oke. Ya, jadi tolong dibetulkan yang ini bukan 5 tapi 10. Bedanya di sini, ya, ini biayanya nambah, yang ini biayanya berkurang. Kalau tadi di kasus tanpa pembantu, di sini cuma 6. Tapi biaya keterlambatannya $50 kalau tadi. Nah, sekarang biaya keterlambatannya cuma 20. Jadi di situ akhirnya kalau saya compare dua-duanya, kalau tadi 6 plus 50 jatuhnya 56, kalau ini 10 plus 20 jatuhnya cuma 30. Jadi nggak perlu pikir panjang ya, ini lebih murah nih. Jadi bayar aja asisten. Nah, jadi kira-kira itu implementasi dari teori antrian yang bisa saya jelaskan ke kalian, yang bisa jadi bekal untuk mengerjakan latihan yang saya berikan. Silakan kalau ada mau ditanyakan. Terapannya mudah, kamu tinggal pakai rumus L sama dengan lambda kali W. Ya, tapi di situ harus pakai pemikiran bagaimana mendefinisikan lambda,
bagaimana mendefinisikan mu. Sedangkan penurunan dari mana rumus lambda, L sama dengan lambda W, terus bagaimana L dan lain-lain, itu teori peluang yang dipakai. Ya, kalau kamu memang nggak terlalu tertarik ke teori peluang, oke lah, saya ampuni karena saya nggak pertanyaannya nggak mengarah ke peluangnya, lebih arah ke terapannya karena pendekatan DOR memang untuk optimasi biaya. Tapi tetap harus difahami ya, komponen di teori antrian itu ada L, ada L0, ada W, ada W0. L itu total pekerjaan, L0 itu yang menunggu, yang mengantri, W itu lama total mengerjakan, lama waktu yang dihabiskan satu pekerjaan di dalam sistem, W0 itu hanya yang menunggu, lama waktu yang hanya menunggu. Hubungannya semua sudah ada di situ. Kalau hubungannya dengan apa namanya tadi biaya, ya kebetulan yang saya ilustrasikan tadi biaya yang berhubungan dengan waktu keterlambatan, ya keterlambatan berarti kan W, waktu keterlambatan. Atau kalau misalkan hubungannya dengan banyaknya orang, ya dikalikan dengan L. Ya, banyaknya pekerjaan atau banyaknya orang. Nah, silakan. Nggak ada yang ditanyakan? Sudah siap dengan yang harus kalian kerjakan? Sudah paham ya? Yang saya tanyakan sudah paham? Sudah dikerjakan? Ya, kalian kerjakan aja. Nanti, oke. Minggu depan, mungkin saya buka Zoom sebentar. Ya, jika mungkin ada yang mau ditanyakan. Nanti sisanya kalian pakai untuk mengerjakan UAS. Sudah? Oke. Sudah ya, silahkan kalian kerjakan. Oke, lift satu-satu aja ya. Siapa tahu kelasnya Bu ini belum selesai. Ya, kamu klik lift satu persatu. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.